Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar mempersiapkan masa depan kalian. Baik, untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema yang cukup menarik, yaitu Gereja Persekutuan Para Kudus. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang tema ini, baik kalau kita mengingat kembali 5 bidang gereja ya. Pelayanan gereja itu ada 5. Yang pertama adalah koinonia atau persekutuan. Yang kedua adalah diakonia atau pelayanan. Yang ketiga liturgia atau liturgi. Yang keempat, pewartaan atau istilahnya kerikma. Dan yang kelima, martiria atau kemartiran. Sekali lagi, persekutuan, pelayanan, liturgi, pewartaan, dan kemartiran. Nah, kalau pagi ini kita belajar tentang Gereja Persekutuan Para Kudus, maka kita sedang membahas tentang aspek atau bidang persekutuan. Nah, apa itu persekutuan? Kita tahu bahwa kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan sesama orang umat beriman. Nah, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan yang membentuk persekutuan, inilah yang akhirnya disebut sebagai gereja. Jelas ya? Penulisan gereja itu selalu memakai huruf besar G-nya. Kalau kita menunjuk pada persekutuan umat beriman. Tapi kalau penulisan gereja pakai huruf kecil, itu menunjuk pada bangunan fisik atau gedung gereja atau kapel semacam itu. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Apakah gereja yang adalah persekutuan para kudus itu hanya menunjuk pada kesatuan umat beriman yang masih hidup di dunia? Ada yang tahu? Baik, jawabannya tidak. Gereja yang adalah persekutuan para kudus ini menunjuk pada kesatuan umat beriman, baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah meninggal. Maka disitulah salah satu dari ciri khas iman kita, bahwa kehidupan setelah kematian itu tetap ada. Dan artinya kita semua meskipun telah meninggal tetap dalam persatuan gereja. Nah, selanjutnya mari kita sedikit membahas tentang siapakah orang-orang yang kudus itu. Pertama-tama kita harus memahami bahwa setiap orang atau semua umat beriman itu dipanggil pada kesempurnaan hidup atau kekudusan hidup. Hanya memang tidak semua orang sudah bisa mencapai hal itu, dan semua orang memiliki prosesnya masing-masing. Ada yang sudah banyak, ada yang masih sedang-sedang saja, atau ada yang masih sedikit. Nah, kelompok umat beriman yang telah membuktikan kekudusan hidupnya adalah siapa ayo? Ada yang tahu? Kelompok umat beriman yang telah membuktikan kekudusan hidupnya, yaitu para santo dan santa atau orang-orang kudus yang kita yakini hidupnya sungguh-sungguh sangat suci, sangat kudus, dan dibaktikan sepenuhnya kepada Allah, dan saat ini mereka telah berada
dalam persekutuan para kudus di surga, yakni Santo dan Santa. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak kalian untuk membaca dan merenungkan kisah tentang Santo Laurentius. Apakah di sini ada yang memiliki nama baptis atau nama pelindung Laurentius? Ada? Kalau laki-laki nama baptisnya lalu Laurentius, dan kalau perempuan itu Laurencia, ya. Tetapi tetap meskipun Laurencia, yang dimaksud adalah Santo Laurentius. Baik. Selanjutnya silahkan kalian boleh membaca kisah Santo Laurentius, bisa dari buku diktat yang kalian miliki atau browsing di internet, atau dari buku kisah Santo Santa, atau dari mana saja. Yang penting kalian membaca, merenungkan kisah tentang Santo Laurentius. Dan setelah kalian selesai membaca, nanti silahkan kalian membuat refleksi, membuat catatan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapakah Laurentius itu? Selanjutnya, mengapa Laurentius disebut sebagai santo? Dan pertanyaan terakhir, apa yang dapat kita teladani dari Santo Laurentius? Nah, tugas yang kedua setelah kalian merenungkan dan membuat refleksi tentang kisah Santo Laurentius, yakni saya mengajak kalian untuk merenungkan dan membaca kembali kisah hidup Santo atau Santa pelindung kalian masing-masing, ya. Tentu ketika kalian dibaptis, orang tua telah menyiapkan sebuah nama baptis untuk kalian yang diambil dari santo atau santa tertentu, dan itu pasti ada kisah hidupnya. Nah, sekali lagi silahkan kalian merenungkan kembali, membaca dan memahami bagaimana kisah hidup Santo Santa pelindung, dan juga pertanyaannya sama dengan yang tadi, yaitu buatlah refleksi atau catatan tentang siapakah Santo Santa pelindung kalian itu, sejarah hidupnya seperti apa, dan apa yang bisa kalian teladani dari Santo atau Santa pelindung kalian masing-masing. Baik, itu ya. Saya kira cukup jelas tugas untuk kalian pada pagi hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, membaca dan merenungkan kisah Santo Laurentius, dan yang kedua, membaca dan merenungkan kisah hidup Santo dan atau Santa pelindung kalian masing-masing. Dan selanjutnya silahkan membuat catatan refleksi dalam buku tugas kalian. Demikian saja untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, dan semoga dengan kita belajar pada pagi hari ini, iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan, agar kita tetap dalam satu iman, yaitu dalam iman akan Yesus Kristus dan percaya pada Roh Kudus. Terima kasih, selamat melanjutkan belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan, dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin.